Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersama kembali di dalam Saat Teduh Sektor 5. Hari ini, hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021, dengan tema Apa yang Kukejar di Dunia Ini. Mari sebelumnya kita persiapkan hati dan pikiran kita bersama-sama akan memujikan lagu pujian. Selain kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Selain kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah Allah selama-lamanya.
Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas berkat dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami ada, kami hidup, kami sehat, kami dapat melakukan aktivitas-aktivitas kami, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun kami dan memberikan hikmat agar kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Kami mau serahkan saat teduh kami hanya di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita peroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan-Mu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadi kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, berbicara soal kekayaan, maka setiap orang pasti ingin mendapatkannya. Banyak orang berjuang untuk mendapat kekayaan tersebut, tentunya dengan cara-cara yang baik. Tahukah Anda orang yang terkaya di dunia ini? Menurut Kompas.com, kekayaan Elon Musk bersumber dari dua bisnis utamanya, yakni perusahaan mobil listrik otomatis Tesla dan perusahaan roket luar angkasa SpaceX. Total kekayaan Elon Musk ini ditaksir mencapai 311 miliar dolar Amerika atau sekitar 4.488 triliun. Sungguh kekayaan yang fantastis, namun itu kekayaan material. Bapak, Ibu, dan Saudara, pernahkah kita berpikir tentang kekayaan rohani? Paulus menasihati jemaat yang ada di Efesus untuk tetap hidup di dalam Kristus. Paulus mengingatkan bahwa Allah telah memilih mereka sebelum dunia dijadikan dengan tujuan jemaat dapat hidup kudus dan tak bercela di hadapannya. Dalam kasih Kristus, orang-orang yang percaya dijadikan anak-anak-Nya. Apa yang telah Tuhan Yesus lakukan bagi kita orang percaya? Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita dengan darah-Nya, sehingga kita mendapatkan pengampunan dosa. Apa yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang percaya?
Bapak, Ibu, dan Saudara, ada 4 hal dalam hal ini. Yang pertama adalah di ayat 3, kita mendapatkan segala berkat rohani di dalam surga. Sebagai anak-anak Allah, kita memiliki kuasa Allah yang menyanggupkan kita tetap hidup setia kepada Tuhan, menyanggupkan kita terus hidup dalam kerohanian yang baik. Yang kedua adalah di ayat 11, di dalam Kristus. Kita mendapatkan bagian yang dijanjikan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan setia di dalamnya, maka kita mendapatkan apa yang telah Tuhan Yesus janjikan kepada anak-anaknya, termasuk di dalamnya adalah kehidupan kekal atau surga. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah di ayat yang ke-12. Boleh dijadikan puji-pujian bagi kemuliaannya. Bagian ini mengingatkan kita bahwa sebagai anak-anaknya, kita dimampukan untuk menjadi alat bagi kemuliaannya. Maka sadarilah bahwa setiap langkah kehidupan ini dapat memuliakan Tuhan setiap saat. Dan yang keempat, Bapak Ibu, yaitu di ayat 13. Dan yang keempat, Bapak, Ibu, dan Saudara, adalah di ayat yang ke-13. Di dalam Dia, kamu juga telah mendengar firman kebenaran. Sebagai orang yang hidup di dalam Yesus, kita dimampukan untuk mengerti dan memahami firman kebenaran. Hal ini memungkinkan untuk kita hidup melakukan kebenaran-kebenaran di dunia ini. Kita diingatkan pula bahwa Roh Kuduslah yang memeteraikan kita sehingga menjadi jaminan di hadapan Allah Bapa. Untuk mendapatkan kekayaan rohani ini tidak dapat dibeli dengan harta kita, namun dapat kita miliki di dalam Tuhan Yesus. Mari kita merefleksikannya di dalam kehidupan kita. Kita ambil beberapa menit untuk merenungkannya. Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara yang kejar di dalam dunia ini? Apakah yang Bapak, Ibu, Saudara kejar sudah Anda dapatkan? Puaskah Bapak, Ibu, dan Saudara dengan apa yang Bapak, Ibu, Saudara miliki? Dan kapan Bapak, Ibu, Saudara mengejar kekayaan rohani? Kita akan meresponinya dengan hari ini akan memperhatikan kerohanian kita dengan menjalankan saat teduh yang rutin dan menghidupi menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ampunilah kami yang selalu hanya memperhatikan yang kelihatan saja, padahal hal itu semu adanya. Ampunilah kami yang melupakan adanya kekayaan rohani. Perbaharulilah hidup kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Saudara untuk saat teduh kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.